Bagaimana bila tidur setelah sholat subuh? Karena habis shift malam terkait waktu subuh berkah. Yang pertama, waktu pagi ini waktu yang paling barokah. Kata Nabi SAW, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Sampai kata para ulama, waktu pagi itu ibarat kepala onta. Dan sisa waktu hari itu ibarat badan dan buntutnya. Kalau dia di pagi harinya aktif, seolah-olah dia memegang kepala onta, semua badannya akan ikut kalau kepalanya dipegang. Begitu juga seorang hamba, kalau misalnya dia aktif di pagi hari, maka semua waktunya akan menjadi baik dan barokah. Makanya dahulu sebagian salaf, dia menyuruh anak buahnya berniaga di pagi hari. Anak buahnya berniaga di pagi hari, supaya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Tapi kalau misalnya seseorang bekerja malam, kemudian dia ingin istirahat, ya tidak jadi masalah. Ya, tapi mungkin sekedarnya. Mengapa berniaga lebih baik daripada berinvestasi di situasi yang sulit dan di akhir zaman ini? Karena berniaga itu bisa mengembangkan harta. Harta itu berkembang apabila diputar. Ya, sedangkan kalau invest, harta itu diam. Cuman orang berbeda-beda, nggak semua orang bisa berniaga. Kalau seandainya memang dia bekerja dan tidak ada waktu lagi untuk berniaga, maka dia simpan hartanya buat kebutuhan dia. Ya, baik buat misalnya biaya anak, kemudian buat kebutuhan kalau dia sakit dan yang lainnya nggak jadi masalah. Cuman kalau semisalnya memang dia bisa untuk berniaga dan ada waktu dan tidak melalaikan dia, maka dia berniaga. Karena berniaga itu bisa istismar, mengembangkan hartanya jauh lebih besar. Ya, sedangkan kalau invest mungkin bisa, ya tapi menjadi uang mati yang tidak bisa dipakai dan tidak secepat berniaga. Cuman semuanya kembali dalam keadaan orang masing-masing, dia lihat mana yang paling maslahat buat dirinya, dia jalankan. Apabila orang tua, saudara jauh, bagaimana cara silaturahim? Apakah termasuk silaturahim apabila melalui telepon, video call, dan yang lain-lain? Dilihat, kalau semisalnya memang orang tua mengharapkan anaknya pulang, maka dia pulang. Karena biasanya orang tua mengharapkan keberadaan anak dibandingkan yang lainnya. Maka si anak, dia meluangkan waktu untuk pulang. Ya, dan dia berbakti kepada orang tuanya selama orang tuanya masih hidup. Dan semua anak yang dia meluangkan waktu buat orang tua ketika orang tua hidup, barokah ketika orang tuanya tidak ada. Ya, makanya di sini dia, kalau orang tua dia butuh kepada dirinya dan ingin kehadirannya, dia pulang. Tapi mungkin kalau saudara-saudara yang lain selain dari orang tua, kalau hanya video call dan telepon cukup, nggak jadi masalah. Tinggal dia jadwalkan mungkin Idul Fitri atau Idul Adha, dia kunjungi, ya dia lihat keadaannya dan seterusnya. Apa hukum backsound konten menggunakan murattal Al-Quran? Apakah termasuk menjual agama dan merendahkan Al-Quran? Dikarenakan isi kontennya perkara dunia. Kalau Al-Quran jangan. Al-Quran tidak boleh dijadikan konten. Ya, Al-Quran tidak boleh dijadikan hal-hal selain dari tadabbur dan memahami maknanya. Ya, maka kalau misalnya memang pengen buat konten dan yang lainnya, jangan dia pakai Al-Quranul Karim. Nggak boleh juga jadi bunyi HP itu. Ya, ada dering atau ada panggilan atau beker dan yang lainnya tidak boleh, ya. Karena Al-Quran ayat-ayat Allah Azza wa Jal, ya kalau misalnya memang tidak didengarkan lebih baik dimatikan. Dan mematikan Al-Quran juga pakai adab. Kalau misalnya memang di pertengahan ayat, jangan dia matikan. Jadi jangan amma yatas langsung dia matiin. Tapi harus disempurnakan dulu amma yatasaalun, selesai baru dia matikan. Kemudian juga jangan dijadikan Al-Quran bahan untuk mengalahkan selain Al-Quran. Misalnya tetangga antum style dangdut, antum marah, akhirnya antum style murattal sebesar-besarnya. Nggak boleh, jangan dijadikan murattal tandingan buat yang lain. Justru kalau antum lagi dengerin murattal ada yang style musik, mana yang harus dimatikan? Al-Qurannya, menghormati ayat-ayat Allah Azza wa Jal, ya. Nggak boleh dijadikan background atau yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.